Pernah gak sih kamu buka media sosial cuma 5 menit, tapi setelah ditutup hati terasa lebih berat? Bukan karena ada masalah baru, tapi karena tanpa sadar kita baru saja memenuhi hati dengan begitu banyak hal yang bahkan Allah tidak meminta kita melihatnya. Padahal setiap detik yang kita habiskan suatu hari akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan hanya tentang apa yang dilakukan, tapi juga apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita tulis. Kadang yang paling bikin capek dari hidup sekarang bukan pekerjaan, bukan kuliah, bukan bahkan masalah hidup, tapi isi kepala kita sendiri setelah membuka media sosial selama 20 menit. Awalnya cuma mau lihat satu video, tahu-tahu 1 jam hilang. Habis itu anehnya bukan senang, malah kosong. Dan yang lebih bahaya lagi, kita mulai ngomong sembarangan, ngejudge orang terlalu cepat, ngetik tanpa berpikir, nyinyir jadi hiburan, dan ironisnya semua itu dilakukan sambil merasa, ini cuma internet. Padahal mungkin justru disitulah karakter asli kita muncul. Karena ketika tidak ada yang melihat wajah kita keluar bukan pencitraan, melainkan isi hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak ada suatu kata pun yang diucapkan, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Quran Surat Al-Kahf ayat 18. Artinya, bahkan komentar yang kita anggap sepele tidak pernah benar-benar hilang. Mungkin sudah tenggelam di timeline, mungkin sudah tertutup di ribuan postingan baru, tetapi tidak pernah hilang dari catatan amal. Ada alasan kenapa banyak orang hari ini semakin mudah marah, semakin sensitif, semakin haus validasi. Karena media sosial bukan hanya mengubah cara kita berkomunikasi, ia juga mengubah cara kita memandang manusia. Orang tidak lagi terlihat sebagai manusia, tapi hanya konten, hanya username, hanya bahan debat, hanya tempat melampiaskan emosi, dan tanpa sadar kita ikut terbawa. Pernah tidak sedang scroll lalu melihat seseorang melakukan sedikit kesalahan dan tangan terasa gatal ingin berkomentar atau melihat kehidupan orang lain, lalu tiba-tiba hidup terasa gagal, atau membuat story bukan karena ingin berbagi, tapi karena ingin diperhatikan. Nah, Islam ternyata sudah membahas semua itu jauh sebelum media sosial diciptakan. Dan menariknya, Islam tidak memulai dengan larangan, Islam memulai dari hati. Karena adab di media sosial sebenarnya bukan teknologi, tapi tentang siapa dirimu. Ketika tidak ada manusia yang mengawasimu, namun Allah tetap melihatmu. Kita sering mengira dosa itu selalu sesuatu yang besar. Padahal banyak dosa yang hari ini kita bentuknya kecil, cepat, instan, satu ketikan, satu komentar, satu repost, semua selesai. Tetapi dampaknya bisa sangat panjang. Dulu orang harus bertemu langsung untuk bergibah. Sekarang cukup hanya screenshot, cukup share, dan cukup quote atau cukup kata-kata saja. Dalam hitungan detik, aib seseorang bisa tersebar ke ribuan orang. Dan yang menyedihkan, semakin pedas komentar, semakin ramai responnya, algoritma menyukai kemarahan. Tapi hati orang yang beriman tidak seharusnya ikut menikmatinya. Yang paling berbahaya, algoritma tidak peduli apakah kamu sedang mendekat kepada Allah atau justru menjauh. Algoritma hanya tahu apa yang paling sering kamu lihat. Semakin sering kamu berhenti pada sesuatu yang sia-sia, semakin banyak itu yang akan ditampilkan. Nah, lama-lama bukan aplikasi yang mengendalikan kita, tetapi kebiasaan kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Nah, hari ini berkata bukan hanya melalui mulut, tapi juga melalui jari. Karena jempol juga bisa menjadi lisan. Sebelum mengetik, bertanyalah, apakah ini benar?
Apakah ini baik? Apakah ini perlu? Nah, kalau tidak, mungkin diam jauh lebih mulia. Ada suatu hal yang jarang kita pikirkan. Internet tidak mengenal kuburan. Apa yang kita unggah hari ini bisa saja tetap ada. Bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia, kalau yang kita tinggalkan adalah ilmu, motivasi, doa, dan kebaikan, mungkin pahala akan terus mengalir. Tapi jika kita tinggalkan adalah fitnah, ghibah, hinaan, atau konten yang mengajak kepada maksiat, bisa jadi dosa itu tetap berjalan. Nah, bahkan setelah kita meninggal dunia, media sosial juga membuat kita terus tampil, terus membangun versi diri yang layak dilihat. Capek? Bukan. Karena hidup akhirnya bukan lagi dijalani, tetapi dipertontonkan. Makan difoto, liburan pun direkam, sedih diposting, ibadah direkam. Bahkan kadang kebaikan pun berubah menjadi konten. Nah, masalahnya bukan pada postingannya, tetapi pada hati. Awalnya niat ingin berbagi, lama-lama ingin dipuji. Nah, awalnya juga kita ikhlas, lama-lama kecewa ketika tidak ada yang memberi respon. Nah, begitu pula hati yang berubah, pelan, halus, tanpa terasa. Nah, Islam memahami satu hal, apakah yang terus kamu cari dari manusia akan menentukan ketenanganmu. Kalau kamu cari terus adalah perhatian manusia, hidupmu akan lelah karena manusia tidak pernah selesai untuk dipuaskan. Nah, hari ini dipuji, besok bisa saja kamu dilupakan. Nah, hari ini viral, mungkin besok saja bisa tenggelam. Dan jika harga dirimu dibangun dari semua itu, mentalmu akan ikut naik turun bersama notifikasi. Namun Islam tidak pernah menyuruh kita meninggalkan media sosial, karena media sosial hanyalah alat yang bisa kita menjadi ladang pahala, bisa juga menjadi bahan, menjadi jalan menuju dosa. Jadi media sosial tergantung siapa yang menggunakannya. Ada yang memakai internet untuk mempermalukan, ada yang menggunakannya untuk menguatkan, dan ada yang menyebar fitnah. Ada yang menyebar ilmu, ada yang membuat orang lain terasa rendah diri. Nah, ada pula yang membuat seseorang kembali menjalani hidupnya. Nah, platformnya sama, tetapi hati penggunanya berbeda. Mungkin di media sosial ada paling penting. Nah, sangat sederhana. Jangan pernah lupa bahwa di balik layar ada manusia. Sebelum mengunggah sesuatu, bertanyalah, kalau ini ditujukan kepada aku, apakah aku akan tersenyum atau terluka sebelum berkomentar. Nah, bertanyalah, aku sedang menyampaikan kebenaran atau hanya melampiaskan emosi. Nah, sebelum membuat konten, bertanyalah, aku benar-benar ingin berbagi atau hanya ingin dilihat. Yang dimaksud adalah apakah saya ingin berbagi atau hanya saja ingin dilihat. Nah, pertanyaan sederhana, tetapi bisa menyelamatkan hati. Nah, karena semakin lama hidup di internet, semakin mudah kehilangan kepekaan. Nah, awalnya hanya bersenda kasar, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, awalnya hanya penasaran dengan hidup orang lain, lama-lama berubah menjadi iri. Nah, awalnya hanya mencari hiburan, lama-lama hati dipenuhi dengan kebisingan. Nah, mungkin itu sebabnya setelah terlalu lama kita scrolling sosial media, kita merasa lelah. Bukan hanya mata yang lelah, tetapi juga hati juga bisa menjadi lelah. Mungkin kita memang belum bisa menjadi sempurna di internet, masih akan salah, masih akan hilaf, masih akan terpancing emosi. Tetapi setidaknya mulai hari ini kita bisa lebih sadar bahwa setiap tulisan meninggalkan jejak, setiap unggahan membentuk hati, dan setiap hal yang kita konsumsi diam-diam sedang membentuk siapa diri kita. Nah, coba kita bayangkan suatu hari nanti akun media sosial kita masih ada foto profil masih terpajang, postingan masih bisa dibuka, tetapi pemilik akun itu sudah berada dalam kubur. Nah, lalu ada seseorang yang membuka kembali semua yang pernah kita unggah. Kalau yang ia temukan adalah ilmu, doa, atau nasihat, dan bahkan kebaikan, semoga pahala itu mengalir. Semoga pahala itu masih mengalir. Namun jika tersisa adalah ghibah, fitnah,
maksiat atau sesuatu yang menjauhkan dari manusia atau dari Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan menghentikan dosanya? Karena internet tidak ikut mati bersama kita. Maka sebelum kita sibuk mempercantik feed atau sosial media kita, mungkin kita perlu bertanya bagaimana keadaan catatan amal kita, sebab pada akhirnya yang akan menyelamatkan kita bukan jumlah followers, bukan jumlah penonton, bukan juga jumlah like, bukan dari centang biru, bukan juga bukan video yang viral, tetapi kita yang tetap hidup meskipun dunia berisik. Semoga jari yang ini begitu mudah mengetik kelak menjadi saksi bahwa kita lebih sering menulis kebaikan daripada kita menyakiti sesama. Karena pada hari ketika semua layar dimatikan, semua notifikasi berhenti dan seluruh dunia tidak lagi berarti. Nah, yang tersisa hanyalah satu pertanyaan. Apa yang telah engkau kirimkan untuk akhiratmu? Nah, semoga Allah menjaga hati kita, menjaga lisan kita, menjaga jari-jari kita, dan jadikan setiap jejak digital yang kita tinggalkan sebagai amal yang menemani kita hingga bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin. Itulah tadi sedikit materi tentang adab bermedia sosial. Semoga kita sadar dan tidak mengetik sembarang, tidak ngejudge orang sembarangan di media sosial kita. Lebih bijaklah atau lebih utamakanlah adab untuk bermedia sosial. Sekian dari saya Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.